berbicara tentang kuliner, tentu kita berbicara dengan makanan, ya, tentang makanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan keanekaragaman suku, dan tentu juga selain budaya, kuliner juga bagian dari suku-suku itu, sehingga bisa dikatakan bangsa kita ini memiliki khasanah kuliner yang luar biasa, dari variasinya, dari cita rasanya. Dan salah satu itu ada yang ikut berpengaruh, yaitu etnis Tionghoa. Tionghoa adalah etnis yang sudah tinggal di bumi Nusantara sejak abad keempat hingga ke-7. Oleh karena itu, tidak heran jika historiografi atau penulisan sejarah Indonesia tak lepas dari peran bangsa Cina di Indonesia. Budaya Tionghoa telah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Akulturasi dan asimilasi budaya Tionghoa di Indonesia dapat ditemukan di seni pertunjukan seperti wayang, arsitektur bangunan, busana, dan juga kuliner. Deretan kuliner seperti kue tiao, lumpia, cakwe, dan bakpia misalnya, adalah kuliner Tiongkok yang kini menambah khasanah kuliner Nusantara. Di tebing tinggi Sumatera Utara, akulturasi dan asimilasi budaya Tionghoa juga terjadi pada oleh-oleh khas yang terkenal, yakni kue kacang atau pia, yang sedikit menyerupai bakpia patuk asal Yogyakarta. Bakpia dalam dialek Hokkien bernama asli Tou Luk Pia, yang kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Isian pia kini bervariasi, mulai dari kacang hijau, kacang merah, dan kacang hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Riyati. Saya biasa dipanggil Empok Ati. Saya owner roti kacang Empok Ati. Kalau roti kacang ada di tebing tinggi udah dari dulu lah ya Mbak, kita katakan sudah ada. Dan pengusaha roti kacang ini kan bukan kita sendiri. Pertama-tama itu kan ada macam Raja Wali, Raja Elia, pelopor utama mungkin si Raja Wali lah kita katakan. Kalau kita ini ya udah yang tayang keberapa lah. Ya mungkin dari sejak saya kecil sudah ada itu roti kacang. Cuman kan belum berkembang seperti ini mungkin ya. Kalau roti dulu kita masih di kedi-kedi aja dan di outlet-outlet seperti toko-toko roti lah kita katakan. Dan sama juga sama roti kacang ini kita pasarkan ke toko-toko roti lah Bu. Akulturasi kan sebenarnya perpaduan antara dua atau lebih budaya yang berbeda, tetapi di dalam perpaduan itu tidak menghilangkan karakteristik antara budaya yang saling menyatu itu. Demikian juga antara kuliner yang dibawa oleh etnis Tionghoa terhadap lidah Nusantara tadi, kita katakan bahwa menyesuaikan. Jadi apa yang dibawanya itu dia tidak sesuaikan lagi dengan lidah Tionghoanya sendiri, tapi dia sesuaikan dengan lidah penikmatnya yang ada di Nusantara. Jadi ketika dia beradaptasi dengan daerah di Jogja misalnya, ya kita lihat ada bakpia patok misalnya, itu disesuaikan dengan lidah orang-orang yang ada di tempat di mana dikembangkannya kuliner-kuliner yang dibawa dari daerah asalnya tadi. Bakpia ini saya katakan sebelumnya bahwa adalah sejenis kue. Bak isinya daging, pia itu tepung terigu jadi dia semacam kue yang berisi daging yang dibalut dengan tepung terigu. Tetapi kemudian lidah masyarakat di Indonesia menyukai varian rasa yang berbeda. Jadi ini diubah dia dengan isi-isi yang lain, disesuaikan dengan bahan baku yang ada di daerah kita. Jadi makanya tidak aneh kalau menemukan sekarang bakpia itu tidak hanya isinya daging, tetapi ada kacang kedelai, ada kacang hitam, ada kacang hijau, bahkan ada sekarang ini juga keju, coklat, dan lain-lain. Jadi menyesuaikan, terjadinya adaptasi terhadap
baik itu cita rasanya maupun juga selera dari penikmatnya itu berdasarkan generasinya. Jadi kalau misalnya yang orang tua suka seperti apa, misalnya kacang hijau, anak-anak generasi muda zaman sekarang mungkin menyukai keju atau coklat, dan itulah perkembangan untuk bisa agar bakpia itu tetap dia eksis di tengah masyarakat. Kita sering ikut pelatihan dari dinas-dinas, dari kantor lurah. Dari situ kita modifikasi dengan ilmu yang saya punya. Macam ada yang dari pariwisata, ada dari kementerian, ada dari BPJS, banyak beragam-ragam. Kue kacang Poati kita produksi di tahun 2018 awal mulanya dengan menggunakan alat manual semua. Kue kacang telah mendobrak perekonomian warga Kota Tebing Tinggi. Banyak SDM terserap lapangan kerja usaha kue kacang ini. Kue yang menjadi oleh-oleh khas Tebing Tinggi ini sangat diminati orang, selain lemangnya yang sudah melegenda. Banyak pembeli yang melintas tidak melewatkan oleh-oleh khas seperti lemang dan kue kacang. Kota Tebing Tinggi sejak dulu memiliki potensi yang cukup besar. Selain memang dia dikelilingi oleh perkebunan, yang tentu juga menjadi salah satu pusat perekonomian. Kan? Tebing Tinggi ini juga sejak dulu itu menjadi pusat pendidikan, dan juga Tebing Tinggi hingga saat ini bisa dikatakan juga semacam untuk pusat kuliner. Jadi kalau berbicara Tebing Tinggi itu banyak sekali ya jajanan-jajanan ataupun makanan-makanan khas yang menjadi sasaran orang atau tujuan orang untuk berkunjung ke daerah ini. Berbicara tentang kuliner, tentu kita berbicara dengan makanan, ya, tentang makanan. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan keanekaragaman suku, dan tentu juga selain budaya, kuliner juga bagian dari suku-suku itu, sehingga bisa dikatakan bangsa kita ini memiliki hasanah kuliner yang luar biasa, dari variasinya, dari cita rasanya. Dan salah satu itu ada yang ikut berpengaruh, yaitu etnis Tionghoa. Waktu pertama kita buka roti kacang itu kita memang sudah ada pekerja kita, paling ada pun 2 atau 3. Kalau sampai sekarang pekerja kita ada sekitar 15-an. Yang membuat perbedaan bakpia patok dengan pia kita ini, roti kacang kita ini kita sebut sekarang ini kan, roti kacang kita ini lebih crispy daripada bakpia. Kulitnya lebih garing kita katakan. Selain itu mungkin rasa ya Mbak ya, rasa dan kualitas mungkin ya beda-beda. Mempertahankan rasa kita tidak mengurangi dengan resep-resepnya. Tidak boleh mengurangi resep, kita harus sesuai takaran semuanya. Walaupun kita buka outlet di mana, kita tetap harus sama semua takarannya, tidak boleh kurang. Pekerja kita ada sekitar 15 orang yang terdiri dari emak-emak, lingkungan sekitar dan luar dari kita lah. Mereka ada bidangnya masing-masing. Ada yang membuat masak kacang, ada yang mengadon, ada yang memanggang, ada yang mencetak, ada yang mempacking, bahkan ada yang jaga outlet. Ibu rumah tangga sebagian masih anak-anak gadis lah kita katakan. Nah, etnis Tionghoa ikut mempengaruhi variasi dan cita rasa kuliner yang dimiliki oleh Nusantara. Dan ini bukan hal yang baru. Sejak suku Tionghoa datang beberapa abad yang lalu, mereka membawa budayanya, tentu juga membawa kulinernya. Tetapi kuliner yang dibawa oleh etnis Tionghoa itu kemudian bisa diterima oleh masyarakat di Nusantara karena terjadi penyesuaian, terjadi adaptasi. Salah satu contoh, kita ambil bakpao ya. Kalau bakpao itu kan kita tahu adalah salah satu makanan
khas etnis Tionghoa. Dari katanya kan bak daging, yang identik sering dengan yang tidak halal. Lalu kemudian pao itu semacam pembungkus atau tepung terigunya yang membungkus kue yang dibungkus, kue yang berasal isinya daging yang diungkus oleh tepung terigu. Tetapi kemudian ketika dibawa ke Nusantara, beradaptasi dengan masyarakat di Nusantara, ini disesuaikan dengan yang ada di Nusantara, baik itu cita rasa maupun juga contohnya kehalalannya. Jadi kalau tadinya misalnya daging, ada sekarang ini kita lihat kue-kue bakpao itu sendiri diisi dengan kacang dan juga bahan-bahan lainnya yang menjamin kehalalannya. Lalu kemudian bahan-bahannya itu sendiri itu memang kalau dilihat kuliner Tionghoa itu sendiri sederhana sebenarnya, sehingga ini tidak sulit untuk menyesuaikan dengan lidah kita. Jadi menyesuaikan kedua belah pihak. Jadi saat masuknya itu, adaptasinya itu kan dengan mungkin interaksi satu sama lain, lalu kemudian pemberian secara lisan ya, mulut ke mulut resepnya, lalu kemudian juga dalam resep-resep yang tertulis. Pak, bisa jam berapa pulang? Setengah dua. Nanti kan cepet tuh, langsung ntar lagi WA sama ibu. Dan berangkat Mbak, berapa deh? Nah, jadi Di jam berapa? 1 jam lagi. Ya, 1 jam lagi. Itu satu. Oh iya, boleh. Turut meramaikan usaha kue kacang yang menjadi ikon kota Tebing Tinggi adalah kebanggaan tersendiri bagi Agus Riyati dan suaminya yang juga keturunan Tionghoa. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suwandi. Saya pengusaha roti kacang Mpok Ati. Kalau saya ini memang keturunan dari Chinese sama Jawa. Nenek saya Jawa, kakek saya Chinese. Jadi memang udah ada keturunan. Jadi saya nikah dapat istri orang Jawa, Tebing asli. Kalau dari dulu belum tahu. Cuma kan kalau roti kacang ini itu pertama memang keluaran dari Raja Wali. Itu pun lagi ngetrennya itu tahun 2006-2007 di Tebing. Nah, di situ kita ini sales karena saya pengusaha masa itu dari 2004 itu bikin roti ketawa pico. Nah, saya bawa sampai ke mana-mana, sampai ke Tanjung Merawa, Pakam, Perbaungan, 50, perdagangan. Nah, udah itu ya ketemu, nengok situasi di pasaran, kok nggak ada roti kacang. Kita lah coba-coba ambil roti kacang cap Raja Wali. Kalau dengan bos Raja Wali itu memang masa lajangnya udah kenal. Sesudah awak udah berumah tangga, dia pun udah mulai agak naik. Ya kita minta setuju ambil roti kacangnya. Kita pasarkan ke luar daerah. Kemana nih waktu itu Bapak pasar? Pertama kita edarkannya di pasar bengkel, Perbaungan. Dan satu pun memang masa itu satu macam aja, Raja Wali, roti kacang, roti ketawa kita, sama roti kacang beo. Masa itu 3 macam. Usaha ini didirikan oleh Mustafa atau Lau Wen Hyong pada tahun 1970. Saat dibuka tahun 1970, Mustafa tidak menyangka jika kue kacangnya akan menjadi oleh-oleh khas Tebing Tinggi Sumatera Utara, menyamai lemang. Awalnya Mustafa hanya membuka usaha kue kacang untuk menghidupi keluarga. Kini usahanya diteruskan oleh Tony sebagai generasi kedua.
Bapak dulu taunya ini dulu kerja sama orang dulu Bapak kerja sama orang, jadi udah lama ikut orang, habis itu rumah tangga sendiri buat kecil-kecilan gitu. Belajar dari orang juga. Bapak orangnya baik, suka dermawan, suka bantu orang yang miskin gitu, suka. Sama anggota pun bagus, sama anak-anak semua bagus. Humoris Bapak suka seloroh, canda gitu, kelakar gitu. Bapak jarang marah lah, jarang marah-marah. Kadang kalau anggota anak-anak salah baru dimarahnya. Dulu masa awalnya itu anggota hanya beberapa orang, hanya sekitar 4-5 orang. Satu bagian panggang, yang lain bagian buat, dan satu lagi bagian penjualan. Jadi anggotanya terbatas gitu. Jadi hanya buat masa Bapak itu hanya buat 4 rasa. Kacang hijau, kacang hitam, jeruk kasturi sama asin manis. Sesudah itu sampai ke saya tambah lagi 5 rasa. Jadi sekarang saat ini 9 rasa. Boleh dibilang lumayan lah. Untuk tingkat pasarnya oke lah, untuk menjanjikan lah kalau untuk tebing tinggi, boleh. Sepeninggal sang ayah pada Februari 2022 lalu, Tony meneruskan usaha keluarga. Di tengah persaingan yang ketat, ia terus berupaya menjaga usahanya. Ia juga mengingat pesan sang ayah agar tidak mengganti tenaga manusia dengan mesin pencetak kue, demi terus menciptakan lapangan kerja bagi warga tebing tinggi dan sekitarnya. Satu, kejujuran. Modal keberhasilan itu satu, jujur. Itu saya terapkan tuh sama anak saya sendiri pun saya terapkan. Kemana-mana yang penting jujur. Mau kerja sama siapapun yang penting jujur. Kalau kita udah jujur, disayangi majikan, di mana saja kita tetap pasti berhasil. Jadi kalau yang lain-lain kerja keras, ya itu harus dibarengi lah, kerja keras. Jadi modal-modalnya banyak sebenarnya, tapi yang intinya jujur lah. Pemasaran kita banyak reseller kita, Mbak. Kita selalu banyak reseller, makanya kerjasama dengan reseller supaya roti kacang kita ini lebih luas jaringannya. Permintaan pasar tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Karena tergantung hari, Mbak. Kalau hari macam tahun baru itu permintaan pasar bisa melonjak, bisa 2 kali lipat. Dan waktu anak-anak liburan sekolah, waktu lebaran, mungkin di situ pasar kita lebih banyak dari hari-hari biasa kita. Ada sih, cumannya saya nggak pandai online. Ada, cuman kita memang kan nggak pala pandai kali online. Cuman lebih sering orang belanja ke rumah untuk membawa oleh-oleh, seperti mereka bawa ke Batam, ke Jogja, ke Jakarta, ke Kalimantan, bahkan ada yang bawa oleh-oleh sampai ke Papua. Gini loh, kalau kita ini pengusaha nih, suami istri itu harus bekerja sama. Nah, kalau kita bekerja sama, apapun kesulitan apapun semua bisa tercapai. Satu, sabar, semangat, jangan putus asa. Sebenarnya sah-sah aja ya. Kalau online memang bisa lebih terkenal ke mana-mana. Cuma kan agak repot. Nah, tapi kalau yang untuk langsung di kedai, di outlet, kurasa lebih gampang, lebih lancar. Ya, sejak ada bikin roti kacang ya alhamdulillah lumayan. Semua kebutuhan bisa menutupinya. Kalau anak saya 2, yang satu laki-laki udah berumah tangga. Nah inilah dia sekarang yang meneruskan untuk masar di luar. Kalau anakku yang perempuan lagi masih kuliah, udah semester 4 ya. Serupa tapi tak sama ya. Memang saya sendiri kan sebenarnya orang yang berasal dari tebing tinggi. Jadi dulu tebing tinggi ini dikenal dengan kota lemang.
Jadi lemang tebing tinggi itu luar biasa. Tapi belakangan sekitar tahun 2000, awal-awal tahun 2000-an ya, 2005 jika saya tidak salah, ini berkembang industri kue kacang. Jadi mereka tidak menyebutkannya bakpia, tetapi kue kacang. Memang Raja Wali, lalu ada Beo, ada Garuda, sekarang Hajah Elia Lubis, katanya macam-macam di sana. Ya, dan ini sudah menjadi salah satu ciri khas kuliner. Jadi ketika orang-orang berkunjung ke tebing tinggi, ini menjadi salah satu yang dicari. Nah, berbeda, ada nampak perbedaan ya, baik itu teksturnya, kelembutannya, cita rasanya berbeda. Tetapi seperti saya katakan, daerah yang satu dengan daerah yang lain tentu selera ataupun lidah itu ada perbedaan, disesuaikan dengan cita rasa dari apa yang menjadi kebiasaan penduduk setempat. Jadi kalau melihat misalnya kita ke bakpia Patuk ataupun bakpia yang ada di Jogja, tentu ini industrinya disesuaikan dengan lidah setempat. Demikian juga dengan yang ada di daerah tebing tinggi. Nah, ini semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing, keunikannya masing-masing. Dan tentu salah satu tujuannya adalah bagaimana agar bisa tetap menarik minat dari masyarakat untuk menikmati hasil industri kuliner yang ada di daerah masing-masing. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah setiap hari rutin sampai hari Sabtu, dan setiap hari kita bisa menjual produk kita sekitar 200-300 per hari. Kalau bahan yang dihabiskan, Kalau bahan yang dihabiskan 50 kilo bisa jadi 300 kotak setiap harinya. Pemerintah kita sangat mendukung. Sangat mendukung bagi UMK seperti saya, dan lurah kita pun sangat mendukung. Harapan saya ke depannya saya bisa lebih maju, bisa menambah outlet dan bisa menambah karyawan dan bisa tetap menjadi oleh-oleh khas tebing tinggi. Tentu sangat besar manfaatnya ya. Kita bisa salah satunya menambah kekayaan cita rasa kuliner yang ada di Nusantara. Jadi kalau sebelumnya kita sudah memiliki juga varian-varian ataupun bermacam-macam jenis kuliner sebagai kekayaan dari setiap masyarakat yang ada di Nusantara, tetapi dengan adanya akulturasi ini tentu juga semakin menambah secara jumlah, secara cita rasa, sehingga ini juga menjadi kekayaan dari bangsa kita. Saya orang tebing tinggi ya jelas bangga ya, karena sampai di mana-mana Jakarta, Kalimantan semua asal pulang ke Sumatera sehingga ke tebing tinggi tetap beli oleh-oleh roti kacang. Nah, itulah dia. Kalau saingan pasti banyak ya. Cuma ya kita optimis saja. Nah, kan yang makan itu kan rasa itu kan pembeli, ya kan. Nah, di situ kita yang penting yang jujur lah. Nah, sabar. Rezeki itu udah diatur yang di atas. Kita berharap ya, saya secara pribadi berharap agar kiranya kuliner yang ada di tebing tinggi ini, salah satunya juga kue kacang ini bisa tetap dijaga kualitasnya. Karena kita juga harus tahu diri di dalam perkembangan zaman ini, apalagi perkembangan situasi ini, perkembangan yang berkaitan dengan jalan tol ini juga, tebing tinggi itu harus semakin meningkatkan potensi yang ada jika tidak mau ketinggalan. Agar tidak nanti menjadi hanya menjadi perlewatan. Bukan lagi disinggahi, tapi orang hanya melintas di daerah ini. Tetapi dengan adanya kuliner ini bisa menjadi daya tarik orang-orang yang melewati tebing tinggi untuk singgah, untuk mampir. Dan ini menjadi potensi juga yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.